Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sejenak kita akan mendengarkan ceramah agama dari anak santri kita. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa ya disampaikan. Sedia insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada santri kami yang bernama Muhammad Ilyas Manur, kepadanya ilaihi falyatafaddal masyhur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil ghalib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah telah diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga ke atas tiga nikmat ini Allah letakkan kita tempat yang paling terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersalawat kepada kharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ke atas salawat kita tadi kita mendapat syafaatnya beliau di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati itu adalah satu hal yang pasti. Semua manusia pasti akan merasakan mati. Tua muda, rakyat biasa, rakyat jelata maupun dewan perwakilan rakyat. Bahkan presiden. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa dakhala al-jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pada hari kiamat diberi semua balasanmu, dan hanya kepada Allah lah. Dan siapa yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun setiap manusia pasti merasakan mati, cepat atau lambat, tapi nggak ada yang tahu, satu makhluk pun yang nggak ada yang tahu kapan kita mati. Satu makhluk pun nggak ada yang tahu kapan kita mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak tahu kita kapan mati, mengapa Allah buat kita nggak tahu mati? Kalau kita tahu mati, nggak ada orang yang ibadah di muka bumi ini, nggak ada orang yang salawat, nggak ada orang yang taat di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia tahu kapan dia mati. Kenapa nggak lebih baik dia pas mau mati aja sholat ya kan, ibadah. Mengapa Allah buat kita nggak tahu mati? Supaya kita taat kepada Allah, bersalawat, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan esok hari kita mati, seakan-akan ini akhir hidup kita dan terakhir hidup kita di dunia dan awal hidup kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan surat Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا. صلوا على النبي محمد. Dan yang menciptakan hidup dan mati supaya taat kepada Allah. Dan siapa yang baik amalnya dan siapa yang baik amalnya, hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam satu kisah yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat. Jadi hadirin, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, cabutlah nyawa baginda Rasulullah jikalau Rasulullah mengizinkan engkau. Tapi jikalau Rasulullah tidak mengizinkan engkau, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Singkat cerita, malaikat Jibril alaihissalam pun mendatangi rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya rumah kenabian, rumah penghulu para nabi. Fatimah Az-Zahra pun bertanya, wahai ayah, siapakah itu yang suaranya bergema seram? Oh, itu adalah peramai alam kubur, yaitu malaikat maut. Masuklah malaikat maut. Hadirin muliakan Allah, singkat cerita, malaikat maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa gerangan yang membuat kau kemari? Apa engkau ingin menjarah itu? Apa ingin mencabut nyawamu? Malaikat Israel pun menjawab, ya Rasulullah, aku ingin mencabut nyawamu sekaligus menzarahimu ya Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, mana malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, malaikat Jibril alaihissalam masih di langit dunia ya Rasulullah. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang Allah persiapkan untuk kedatanganku? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, malaikat telah bersusun rapi berbaris untuk menunggumu ya Rasulullah. Baru hadirin, setelah itu Rasulullah SAW bertanya, wahai malaikat Jibril, apalagi yang Allah persiapkan untuk kedatanganku? Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada bidadari-bidadari supaya berhias, dan pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Setelah itu, wahai malaikat Jibril, apalagi Allah persiapkan untuk kedatanganku? Malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, ini yang kau tunggu-tunggu ya Rasulullah. Ini berita gembira ya Rasulullah. Malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, kau dapat mensyafaati umat-umatmu ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun menjawab, itu yang kutunggu-tunggu wahai malaikat Jibril. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini hadirin? Dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika akhir hayatnya pun masih bisa mengingat umatnya walaupun dia sudah akhir hidup di dunia dan awal hidup di akhiratnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walaupun Rasulullah SAW adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, tapi Rasulullah SAW merasakan mati juga sama seperti kita. Hadirin yang muliakan Allah SWT, mengingat mati itu ada faedahnya. Yang pertama, agar kita taat, berbuat baik, apalagi di penghujung akhir hayat kita yang udah tua-tua. Di penghujung akhir hayat, supaya kita mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baru yang kedua, setelah itu mengingat mati membuat kita tidak berbuat zalim, tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena seakan-akan ketika kita berbuat dosa, kita mati dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim. Rata-rata orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa, berbuat zalim, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita persiapkan untuk kematian kita, apa yang kita tabung untuk
di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya masih belajar, salahnya itu datang dari saya dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para mahasiswa, mahasiswi, santri, satria yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini, walaupun tadi Allah berikan rahmat berupa hujan, sebagaimana Allah turunkan rahmatnya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, kalau ibadah sama Allah ini nggak usah takut rugi, pasti untung. Beda kalau kerja dengan manusia, kadang-kadang bisa untung, kadang-kadang bisa rugi. Kalau kerja kepada Allah, ibadah kepada Allah, pasti untung. Kadang-kadang orang menganggap kan sama aja, bodoh aja. Enggak, tidak sama di hadapan Allah Subhanahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika manusia di akhirat dibangkitkan dari kubur, ini kan Bapak Ibu, kita sudah melewati satu alam, namanya alam ruh. Setiap kita ini sudah melewati satu alam, namanya alam roh. Nah, kita ini sedang berada di alam yang kedua, namanya alam dunia. Sebentar lagi, suatu saat, cepat atau lambat, kita akan memasuki alam yang ketiga, namanya alam kubur. Setelah dari alam kubur, kita memasuki alam yang keempat, namanya alam mahsyar. Di saat itu seluruh manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari didekatkan sampai satu jengkal. Setelah itu kita memasuki alam mizan, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Setelah itu meniti titian sirat, baru terminal akhirnya surga atau nerakanya Allah Subhanahu. Nah, ketika orang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya surga itu bertingkat-tingkat, bukan cuma hotel, bukan cuma rumah.
Surga itu bertingkat-tingkat menurut kadar banyaknya amal. Semakin banyak amalnya, semakin banyak mujahadahnya, semakin besar pahalanya. Kalau sholawatan nggak hujan datang, pahalanya besar. Tapi ketika hujan, becek jalan, capek, ngantuk, mujahadahnya besar. Mujahadahnya banyak, susah banyaknya banyak. Semakin banyak susah payahnya, semakin besar mujahadahnya, semakin besar pahalanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi disebutkan Bapak Ibu, penghuni surga ini ketika dia masuk surga, dia nikmati surga. Di surga orang-orang tua kami Allah berikan 4 kenikmatan. Di surga tidak ada sakit, sehat dan tidak sakit selama. Di surga itu sehat dan tidak akan sakit selama. Beda dengan hidup di dunia, sehat, sakit, momen berdasi, demam, batuk, sehat lagi. Memang begitu kehidupan. Tapi di surganya Allah, sehat tidak akan sakit untuk selamanya. Yang kedua, orang di surga itu akan muda dan tidak akan tua selamanya. Mohon maaf, ibu-ibu yang sudah tua, begitu nanti meninggal dunia, wafat, masuk surga, balik tidak lagi. Makanya Nabi pernah bercanda ketika menyampaikan kepada para jemaah, ada sahabat, ada sahabiah yang tua-tua. Nabi sebutkan begini, ibu-ibu, nenek-nenek yang sudah tua tidak bisa masuk surga. Nenek-nenek tidak ada di dalam surga. Ada satu orang sahabat, nenek nangis, ya Rasulullah, kalau aku tidak di surga kemana kalau nggak ke neraka ya Rasulullah? Aku sudah habiskan masa hidupku untuk ibadah, kalau ujung-ujungnya neraka bagaimana ya Rasulullah? Nabi dengan senyum, nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Kalau nenek masuk surga, balik muda lagi dan tidak akan tua untuk selamanya. Kemudian di surga orang akan senang dan tidak akan susah selamanya. Senang terus. Kalau dunia nggak bisa, berganti masalah. Datang satu masalah, datang masalah yang berikutnya. Selesai satu masalah, datang 2 masalah. Memang begitu hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Senang, susah, gembira, sedih, tertawa, menangis. Ini beriringan orang-orang tua kan. Saya ingatkan kepada yang lajang-lajang para santri-santri yang masih gadis. Kayaknya seolah-olah kalau belum menikah itu, seolah-olah kayaknya menikah itu indah kali. Seolah membangun mahligai rumah tangga. Sampai ngayal-ngayal, seandainya aku menikah, indah kehidupan itu. Iya, begitu nikah sebulan berantem, perang dunia ketiga di rumah, lempar piring, lempar gelas. Memang begitu, sebelum dijalani seperti itu, tapi nggak bisa karena kehidupan ada senang, ada susah. Beda dengan di surga, akan senang terus dan tidak akan susah selama. Kemudian terakhir, orang-orang tua kami di surga itu akan hidup dan tidak akan mati untuk selamanya. Kalau di dunia sehebat apapun, tinggi apapun jabatannya, sehebat apapun ilmunya, sebesar apapun gajinya, suatu saat akan mati. Itu kata Ustaz muda kita di santri, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tapi kalau di surga, hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ketika orang sedang menikmati surga, tiba-tiba Bapak Ibu ada satu tetes air dari atas surganya. Begitu jatuh satu tetes air tadi, sumber harum surga
Gara-gara satu tetes tadi, surganya menjadi harum. Ditanya sama malaikat, malaikat, ini air apa ini? Gara-gara satu tetes air dari atas tadi, surgaku jadi makin harum. Sebelumnya sudah harum, tambah harum. Kata malaikat, oh itu tumpahan air minum dari orang yang berada di atasmu. Surga orang yang berada di atasmu. Orang tadi terkejut, ada orang di atasku, ada tingkatan di atasku, ada. Kalau boleh tahu apa sih amalnya, dicari-cari Bapak Ibu. Rupanya antara dia dengan orang yang di atasnya beda satu subhanallah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ini 2000, yang di atas 2001. Kalau satu tasbih beda satu tingkat di surga. Bagaimana kalau bedanya 2 rakaat? Sallallahu alaihi Muhammad. Bedanya satu majelis. Ya, 50 kali majelis. Ibu, bapak, 51 majelis. Berbeda tingkatan surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan di awal tadi, gak usah ragu Bapak Ibu, gak usah merasa rugi. Pokoknya kalau ibadah sama Allah pasti untung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedia semangat insyaallah. Kadang-kadang memang begitu. Saya sampaikan sama Sandi setelah maghrib. Kadang-kadang itu hidup itu nggak sesuai dengan yang kita mau, dengan yang kita inginkan. Kita mau kadang-kadang Allah kasih begini. Memang begitu. Malam Ahad kemarin kita kan libur, saya kesiangan. Cerah dikasih Allah. Begitu mau selawatan, hujan adalah rahmatnya Allah Subhanahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah ciptakan hidup, mati, senang, susah. Allah mau lihat mana yang paling baik amalnya dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan amal kita di malam hari diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di malam yang keempat dari bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ulama-ulama kita mengatakan di antara deretan bulan-bulan yang agung, di antara nama-nama bulan yang mulia, di samping Ramadan, di samping Muharram, di samping Rajab, bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Rabiul Awal. Bahkan orang-orang berkata, bulan Rabiul Awal ini lebih agung dari bulan suci Ramadan, lebih agung daripada bulan Muharram. Kenapa? Di bulan Rabiul Awal ini dilahirkan manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak dilahirkan, tidak akan ada bulan suci Ramadan, tidak akan ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada malam Isra wal Mi'raj. Jadi adanya malam Lailatul Qadar, adanya malam Isra wal Mi'raj, adanya malam Nuzulul Quran karena ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Hasyiatul Bajuri Bapak Ibu disebutkan begini, wa inna afdhalal layali 'indana, malam yang paling agung, malam yang paling mulia di antara seluruh malam-malam yang agung, Lailatul Maulid Syarif, adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya lahir Nabi, dengan lahirnya Nabi, dengan diutusnya Nabi, baru ada malam Lailatul Qadar, baru ada malam Isra wal Mi'raj, baru ada malam Idul Fitri dan Idul Adha.
baru ada malam nuzulul Quran. Makanya malam yang paling agung, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang tua kami memuliakan Allah Subhanahu wa taala, gembira dengan lahirnya Nabi, gembira dengan maulidnya Nabi, itu perintahnya Allah. Allah yang perintahkan kita. Dalam Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wahai Nabi, qul bi fadlillah, katakanlah kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, bergembira. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud fadlillah adalah ilmu, dan yang dimaksud rahmatihi, rahmatnya Allah, adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang tua kami, ada sebuah hadis yang masyhur. Ini hadis terkenal tentang kisah dibebaskannya, diringankannya azab Abu Lahab, asbab gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan orang-orang tua kami. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Mafahim Yajibu an tusahhah, atau dalam kitab Adabul Mufrad. Wa anna Abbas ibn Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, ini Abbas nih pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, ini Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Anna Abbas ibn Abdul Muttalib ra'a Abu Lahab fi naumi. Ketika Abu Lahab wafat, entah beberapa hari berikutnya, Abbas mimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang sudah wafat. Dan sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, Abu Lahab ini juga pamannya baginda Rasulullah. Abu Lahab itu pamannya Nabi, cuma matinya dalam keadaan kafir, matinya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Quran Allah menjelaskan, wahai Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi yang berikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bapaknya soleh, anaknya kurang soleh, hidayah milik Allah. Kadang-kadang orangnya baik, sepupunya jauh daripada Allah, karena hidayah milik Allah. Jangankan kita, Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Abu Lahab sampai wafat dalam keadaan kafir, matinya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam Quran Allah turunkan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb, tabbat yada abi lahab wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini Bapak Ibu itu lakop, panggilan. Gua tanya, siapa yang tahu namanya Abu Lahab? Ayo, tujuh tangan. Ayo, abang-abang, kakak-kakak, guling. Siapa namanya Abu Lahab? Abu Lahab itu lakop panggilan. Nama aslinya siapa? Siapa yang tahu? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul
Makanya kan ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib, tadi Abbas bin Abdul Muthalib, ini Abdul Uzza bin Abdul, pamannya baginda Rasulullah. Nah, ketika wafat beberapa hari berikutnya, pamannya Nabi itu Abbas mimpi. Kan saya pernah sampaikan Bapak Ibu, mimpi ini bisa juga dengar tidur, nggak ada maknanya dia. Tapi kadang-kadang mimpi itu ada hikmahnya, mimpi itu ada maknanya. Kalau mimpinya dari orang-orang yang baik, mimpinya dari orang-orang yang salih, mimpinya dari orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu. Ini yang mimpi pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kata Abbas, ro'a Abah Labin fi naumi ba'da wafatihi. Setelah wafatnya Abbas mimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Nah, kata Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, fasalahu an halihi. Dia tanya tentang keadaan, bagaimana keadaan. Dulu kau hebat di dunia, pengikutku banyak, hartaku banyak. Sekarang ketika kau mati, masuk kubur, bagaimana keadaanmu? Bagai lam alqa khairan ba'dahu. Aku gak pernah mendapatkan kebaikan. Waktu aku hidup memang aku dipuja-puja. Hartaku banyak, pengikutku banyak. Tapi karena aku gak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun. Setiap hari aku diazab oleh Allah Subhanahu. Illa ghairu anni sahitu fi hadihi bi ataqati Suwaibah. Kecuali kalau setiap hari Senin azabku diringankan Allah. Setiap hari Senin. Jadi hari Ahad, hari Sabtu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad disiksa Allah. Begitu hari Senin diringankan azabnya. Dari jari-jari yang keluar air. Apa kata Allah? Karena aku di hari Senin, aku memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi lahir, itu budaknya Abu Lahab punya budak, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah. Dikabarkan, wahai Tuhan, keponakanmu lahir, namanya Muhammad, laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, budaknya ini diperdekakan. Budaknya ini diperdekakan, Suwaibah diperdekakan karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nah, orang-orang tua kami, ulama-ulama kita mengatakan, ini Abu Lahab orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, senang dengan lahirnya Nabi, senang dengan lahirnya Nabi. Setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana dengan kita orang beriman, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah dalam kitab I'anatul Talibin, sedikit lagi Bapak Ibu. Wa qala Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, "Lau kana li misla jabal Uhud dhahaban." Kalau aku punya harta sebesar gunung Uhud emas, sebesar gunung Uhud emas, la anfaqu ala qiraati maulid Rasul. Ku infakkan, ku sedekahkan untuk merayakan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang kami ada satu kisah dalam kitab I'anah ini. Di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi ada khalifah dari Bani Abbasiyah namanya Khalifah Abdul Malik. Siapa namanya? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Siapa namanya? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Annahu fi zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, syabun hasan surah fi Syam, di Syam. Ada satu orang pemuda sedang nunggang kuda. Ini yang pernah naik kuda, nunggang kuda. Rupanya kudanya nggak bisa dikendalikan. Dia tabrak tembok istana Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Temboknya nggak dari
tidak dari batu, jadi bisa diterjang sama kudanya tadi. Kebetulan anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan sedang main-main di pekarangan rumah. Begitu lompat ditabrak anak Khalifah tadi yang masih kecil, mati di tempat. Anak Khalifah, anak presiden ditabrak kuda pemuda tadi, mati di tempat. Sampai berita meraja-raja. Siapa orang tua yang gak marah kali anaknya ditabrak mati di tempat. Cerita aja marah. Ini raja, presiden, penguasa, marah sejadi-jadinya. Panggil pemuda tadi dan bunuh dia, hukum dia, panggil. Begitu dipanggil orang tua, dipanggil. Begitu dekat. Begitu melihat wajahnya hilang marah daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Terkejut ini. Kayak anak muda, kau tukang sihir, kamu dukun, kau tukang sihir. Kenapa raja? Tadi sebelum kau datang aku udah marah nih, mau kubunuh kau. Cuma begitu melihat wajahmu, kasihan pula, nggak jadi marah. Kau penyihir? Enggak raja, sihir dalam agama nggak boleh. Jadi kau apa? Oh begini raja. Sebelum tadi kau panggil, aku tawasul. Ini tawasul ini boleh Bapak Ibu? Tawasul. Contoh deh. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikanlah tujuan kami, penuhilah hajat kami ya Allah. Itu enggak syirik. Kita bukan minta sama Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah melalui kemuliaan baginda Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u lil dhanbi yastaghfiru ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai penghulu kami ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, wahai yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal musyi, ini pendosa datang kepadamu ya Rasulullah, kau ampun, mintakanlah ampun kepada Allah ya Rasulullah. Rasul minta ampunnya kepada Allah, kita mintanya kepada Allah melalui baginda Rasulullah. Itu namanya tawasul. Sama kayak di mahal jam, Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadil musyaffa' Allah Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadil musyaffa' ya Allah dengan Rabbi faghfirli dzunubi, ampuni dosaku ya Allah, bi barakatil hadil musyaffa', dengan barokah Nabi Muhammad. Loh, Nabi Adam Bapak Ibu, dalam riwayat ketika Allah turunkan ke bumi, ke dunia, itu waktu minta ampunnya tawasul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad, ampunkanlah dosaku. Allah bertanya, loh, kau kok tahu Nabi Adam? Dari mana kau tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasihku? Waktu aku kau ciptakan ya Allah, kulihat di arasmu tulisan La ilaha illallah
Muhammadur, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan. Tidak mungkin engkau sandingkan dengan namamu kecuali orang yang paling engkau cintai. Akhirnya Nabi Adam dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Nah, tadi khalifah waktu sebelum aku maju, aku tawasul, ya Allah, kalau kau selamatkan aku ya Allah dari musibah ini ya Allah, dari bencana ini ya Allah, dari kekejaman Raja Khalifah bin Abdul Malik bin Marwan ya Allah. Ya Allah, kalau kau selamatkan aku ya Allah, kalau aku selamat, ku buat acara peringatan maulidnya Nabi Muhammad, ku buat acara syiar maulidnya baginda Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu dengan niatnya tadi dikabulkan Allah, diselamatkan dari kekejaman Khalifah Abdul Malik bin. Nanti makanya niat ya Pak Ibu sama-sama. Insyaallah malam tanggal 12 bulan awal itu malam Senin sekali lagi. Jadi ini kan malam Ahad, malam Minggu depan kita tidak selawatan, kita gabung di malam Seninnya. Itu hari Seninnya insyaallah tanggal merah. Itu malam Seninnya, hari Seninnya 12 bulan awal. Berarti malam Seninnya malam 12 Rabiul Awal, malam dilahirkannya Nabi Muhammad, malam yang paling agung. Kira-kira Bapak-Bapak, apa yang kita sumbangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi diceritakan sama anak santri kita, Nabi mau wafat, mau wafat. Yang diingat bukan istri beliau, tidak. Mana istriku, tidak. Bukan anak-anak beliau dipanggil, tidak. Nabi mau wafat, yang diingat umatku. Saking sayang Nabi kepada kita, umatnya baginda Rasulullah. Kan pernah saya sampaikan di majelis ketika Nabi dengan ibunda Aisyah, coba kau doa, kau minta apa? Ibunda Aisyah minta didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Sama ibunda Aisyah, gembiranya luar biasa. Nabi tanya, kau gembira? Wahai Aisyah, ya Humairah, engkau gembira? Apa kata ibunda Aisyah? Bagaimana aku tidak gembira ya Rasulullah? Aku didoakan oleh seorang Nabi, kekasihnya Allah, orang yang maksum. Bagaimana aku tidak gembira? Apa jawaban Nabi? Wahai istriku, wahai Humairah, ya ibunda Aisyah, kau tahu itulah doaku setiap malam untuk umatku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu doaku setiap malam untuk umat. Nabi korbankan segalanya untuk kita. Kira-kira Bapak, kira-kira apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Jadi saya minta kepada kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti sama-sama hadir, diajak yang lain untuk memeriahkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Ini kalau nggak kita buat ini, anak-anak kita nggak ngerti nih Bapak. Nggak ngerti 12 Rabiul itu awal itu apa, Maulid itu apa, Isra Mi'raj itu apa, tahun baru Islam itu apa. Mereka nggak ngerti. Mereka kenal Habib, artis drama, artis Korea, yang ini yang itu. Mereka nggak kenal agama. Ini tanggung jawab kita ini. Kita kenalkan anak-anak kita. Oh, ini malam 12 Rabiul Awal. Nah, ini adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita gabung sama acara wisuda. Ada berapa anak-anak tahfiz kita yang selesai 1 juz. Ada adik ipar saya yang sudah selesai 30 juz. Nah, kita gabung acaranya. Insyaallah mudah-mudahan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cuaca cerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini goy. Nah, insyaallah tahun-tahun yang lalu kita bawa nasi umat. Insyaallah nanti malam 12 Rabiul Awal tetap makan nasi. Ada mertua saya
ya, sekaligus akikoh untuk bersedekah ya di malam 12 Rabiul Awal sekaligus syukuran tadi pada saya ya, mudah-mudahan mertua saya dan sekeluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya dalam kesehatan, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyumbang Ustaz, aku musuh enggak bohong, silakan. Aku bawa esnya Ustaz, boleh. Aku bawa kue, boleh. Kalau sama santri nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau banyak habis, jangan khawatir. Ini masih banyak ini. Penampung kita gimana? Sedikit juga, banyak habis. Aku nggak nyumbang. Aku bawa roti Ustaz, boleh. Aku bawa minuman, boleh. Atau saya mau bawa ini satu manggang ayam boleh. Nah, kalau nggak habis nanti kita kasih sama anak-anak kita gitu. Insya Allah mereka siap menghabiskannya. Sallallahu Muhammad. Jadi mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya walaupun ya memang begitu. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kita belajar istiqomah hadirin. Dan ini bulan Rabiul Awal Bapak Ibu selawat dijaga. Sama-sama kita jaga selawat di bulan Rabiul Awal, hidupkan sunnah Nabi, kemudian apa yang diperintahkan Nabi sama-sama kita berusaha melaksanakannya, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW berusaha kita untuk meninggal. Mudah-mudahan atau Bapak Ibu dengan pengorbanan kita, selawat kita di Rabiul Awal ini, mudah-mudahan kita dapat hadiah. Apa itu? Bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa hadirin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhajjul ashjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا ويكون ثمنا لكنه من في السرائر قد دعا لمدي صوت ربنا وهدانا وإذ ابتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لهنا متوسلين لمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واصدق بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا تعالى واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكن سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقوع الله واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهدى واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله فهرك الريح الصباح وصعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.